Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pascal Darmawan dan teman kelompok saya Abida Maliki Syahla dari kelompok satu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang multiple linear regresi. Multiple linear regresi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel dengan memasang garis pada data yang diamati. Regresi memungkinkan Anda untuk memperkirakan bagaimana variabel dependen berubah saat variabel independen berubah. Multiple linear regresi atau regresi linear berganda digunakan untuk memperkirakan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Anda dapat menggunakan regresi linear berganda jika Anda ingin mengetahui satu, seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Misalnya, bagaimana curah hujan, suhu, dan jumlah pupuk yang ditambahkan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, nilai variabel terikat pada nilai tertentu dari variabel bebas, misal dari hasil yang diharapkan dari suatu tanaman pada tingkat curah hujan, suhu, dan penanaman pupuk tertentu. Di sini persamaan rumus untuk regresi linear berganda. Selanjutnya ada fitur seleksi. Seleksi fitur merupakan bagian penting untuk mengoptimalkan kinerja dari metode klasifikasi. Tujuan utama dari seleksi fitur adalah mengurangi kompleksitas, meningkatkan akurasi, dan memilih fitur optimal dari suatu kumpulan fitur data. Korelasi persen merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah sebaliknya. Nilai yang dihasilkan pada persen terletak pada min 1 atau 1. Untuk nilai min 1 yang berarti korelasi negatif sempurna, karena satu variabel meningkat dan yang lainnya menurun. Untuk plus 1 berarti korelasi positif sempurna. Dan 0 yang berarti tidak ada korelasi linear antara kedua variabel tersebut. Untuk tugas kelompok 1, studi kasusnya smart home energy consumption dengan sensor suhu atau kelembaban kitchen, living room, outside dipakai untuk memprediksi konsumsi energi peralatan. Untuk prediktor atau X, T1, RH1, T2, RH2, T3, RH3. Target atau Y, appliance, WH, ringkasan hubungan X dan Y, suhu pada tiap zona berbanding lurus dengan konsumsi, sedangkan kelembaban berbanding terbalik. Kesimpulan akademik, model menunjukkan bahwa suhu ruangan merupakan faktor utama yang meningkatkan penggunaan listrik, sementara kelembaban memberikan efek pengurangan. Untuk rumus yang kita gunakan untuk tugas berikut adalah seperti ini. T1, 2, 3 sebagai suhu, RH1, RH2, RH3 sebagai kelembaban. Sekarang kita buat Google kolaboratinya dulu. Yang pertama, kita ke file. Kita buka file. Kita connect ke Google Drive. Sudah ada folder drive-nya. Lalu kita ke My Drive. Kita buka folder komputasi statistik. Karena kita menyimpan datasetnya di folder tersebut. Kita cek terlebih dahulu. Oke, sudah ada.
Pertama kita import library dulu, lalu kita upload datasheetnya. CSV kurung di content drive, my drive, komputasi statistik, lalu nama filenya kita bisa copy, CSV. Setelah selesai kita tampilkan datanya. Nah, datanya sudah ada karena di tugas tadi kita hanya butuh T1, RH1, T2, RH2, T3, RH3, dan appliance. Maka tugas kita sekarang menghilangkan yang tidak dibutuhkan seperti date, T4, dan selanjutnya. Banyak. Daripada kita menghilangkan, kita ambil yang kita butuhkan saja. Caranya, date frame, kita ambil ini. Kita kasih petik. Koma, petik, petik, koma, petik, koma, petik, petik, koma, petik, koma. Jangan lupa kita munculkan lagi. Typo. Oke, sudah kita hanya membutuhkan ini sebagai Y. Oh, live tidak perlu. Lalu kita korelasi datanya. Memakai data frame. Bisa dilihat korelasi data suhu dan kelembaban. Langkah selanjutnya kita memvisualisasi scatter plot. Yang pertama kita import library terlebih dahulu. Plot as lalu kita jelaskan fiturnya di sini. Fiturnya
kita copy paste dari sini. Lalu kita jelaskan X sama dengan data frame feature Y sebagai frame appliance. Jangan lupa petiknya ketinggalan. Lalu selanjutnya kita buat size-nya size 24 saja. Lalu slotnya 2, 3, 1. Yang isinya X sebagai T1, titik T1, koma Y, kemudian sub yang kedua RH1, kita copy, paste, ini kita. Yang ketiga TH2, yang keempat RH2, kelima T3, yang keenam RH3. Jangan lupa di bawahnya kita kasih show. Sudah terlihat jelas hasilnya. Selanjutnya kita akan membagi data dan melatih model. Selanjutnya kita akan import model selection
SMS, sekalian linear model SLM extreme XS Y train S train test split X Y test size 0,2 dan model tracknya RM linear regression model track fit X train Y. Oke, sudah. Ini setelah membagi data dan melatih model, selanjutnya kita evaluasi model. Model score X Y test. Selanjutnya lalu yang terakhir kita coba tes prediksi dengan data uji manual. Untuk library terlebih dahulu. Oke, tes array. Kita ambil datanya di sini. Kita kira-kira saja boleh. 22 prediksi semua dan
Kurang satu ternyata. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu per baris. Kenapa? Yang pertama, import pandas PD. Baris ini digunakan untuk mengimport library pandas dan memberi alias PD. Pandas library adalah library Python yang sering digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Lalu, data frame pdread CSV content. Ini untuk membaca file CSV yang bernama energi data complete CSV yang ada di folder Google Drive komputasi statistik. Fungsi pdread CSV akan mengubah file CSV tersebut menjadi sebuah data frame pandas sehingga data bisa lebih mudah diproses. Untuk data frame appliance T1, RH1, T2, RH2, T3, RH3 itu untuk menampilkan kolom-kolom yang dipilih. Selanjutnya, data core, data frame core, fungsi .core di pandas digunakan untuk menghitung korelasi antar kolom. Selanjutnya, feature. Feature menentukan daftar kolom prediktor yang digunakan, seperti T1, T2, T3, RH1, RH2, RH3. X data frame feature menyimpan data prediktor X sebagai data frame. Y data frame appliance menyimpan data Y, yaitu konsumsi energi peralatan rumah. PLT figure fixed size membuat kanvas gambar 24 kali 24 inch agar semua plot terlihat jelas. PLT subplot 231 membuat layout 2 baris dan 3 kolom. Totalnya ada 6 dan 1 itu mengartikan posisi pertama. Selanjutnya, membagi data dan melatih model. Untuk import Skylearn Model Selection MS mengimpor modul selection dari Skylearn dengan alias MS. Modul ini dipakai untuk membagi datasheet menjadi data latih, train, dan data uji tes. Import Skylearn Linear Model SLM mengimpor model linear model dari Skylearn dengan alias LM. Modul ini berisi algoritma regresi linear yang akan kita gunakan permodelan. Selanjutnya, Xtrain sebagai data fitur atau prediktor untuk melatih model, Xtest data fitur untuk menguji model, Xtrain target, Ytrain sebagai target appliance untuk melatih model, Ytest target untuk menguji performa model. Untuk test size-nya 0,2 yang artinya 20% data dipakai untuk testing dan 80 untuk training. Random state 0 memastikan pembagian data selalu konsisten agar hasil tidak berubah-ubah setiap dijalankan. Model reg sama dengan LM linear regression membuat objek linear regresi linear dari scikit-learn. Objek ini
akan model kita latih. Model Rekfit Xtrend YTrend melatih model regresi linear menggunakan data training. Proses ini menghitung koefisien regresi slope dan intercept bias berdasarkan data. Kemudian model skor X-test. Y-test menghitung akurasi model dengan data uji. Nilai yang ditampilkan adalah R2 coefficient of determination pada hasil R2 sekitar 0,085 atau 8,5%, artinya model hanya mampu menjelaskan 8,5 variasi data appliance sehingga prediksi masih kurang baik. Selanjutnya, model Reg-intercept menampilkan intercept atau titik potong model regresi. Hasilnya 135,577. Ini adalah nilai prediksi awal konsumsi energi jika semua variabel X bernilai 0. Selanjutnya, model RegCoef menampilkan koefisien regresi untuk masing-masing prediktor, yang hasilnya T1 menunjukkan 8,58. Jadi yang artinya setiap kenaikan 1 Celsius, konsumsinya naik 8,58 pH. R1 menunjukkan 2 plus 2,1 21,13. Setiap kenaikan 1% kelembaban, konsumsi naik 21,13 pH. Untuk yang T2 minus 2,6, setiap kenaikan 1 Celsius konsumsi turun 2,6,27 WH. Untuk yang RH2 minus 21,18, setiap kenaikan 1% kelembaban konsumsi turun 21,18. Dan yang T3 plus 14,74, setiap kenaikan 1 Celsius konsumsi naik 14,74 WH. Dan yang terakhir RH3 minus 0,32 mempengaruhi kelembaban zona sangat kecil dan cenderung negatif. Dan yang terakhir, prediksi dengan data uji manual. Import NumPy NP mengimpor library NumPy untuk membuat array input prediksi. Dan tes NP array itu kita memasuki data manual yang berisi 6 untuk T1, RH1, T2, RH2, T3, dan RH3. Dan prediksi model predict test memasukkan data uji coba ke dalam model untuk prediksi appliance. Yang terakhir prediksi menampilkan hasil prediksi. Hasilnya minus 15,57, artinya model prediksi konsumsi energi bernilai negatif yang secara nyata tidak masuk akal. Hal ini terjadi karena akurasi model R2 rendah sehingga prediksi tidak realistis. Kesimpulan yang dapat diambil, regresi linear berganda dengan variabel suhu dan kelembaban dapat digunakan sebagai pendekatan awal, tetapi akurasi model masih rendah sehingga diperlukan fitur tambahan atau metode lain, misalnya regresi non-linear atau machine learning, agar hasil prediksi lebih baik. Sekian dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.